Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Laili Rismayanti, NPM 063, kelas Metode Riset Kuantitatif A. Dosen pengampunya Bapak Sugeng Pujileksono. Di sini saya akan mereview materi kuantitatif yang di pertemuan ketiga, yaitu merumuskan masalah penelitian. Jadi, menentukan rumusan masalah itu tidak sulit, hanya perlu mengetahui permasalahan dan solusi yang akan kita buat. Rumusan masalah dan latar belakang itu saling berkaitan. Jika latar belakang menguraikan masalah yang muncul, maka rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang bisa memecahkan masalah tersebut. Menurut Raku tahun 2010, sebelum membuat pertanyaan penelitian, peneliti dapat membuat atau melakukan pertanyaan reflektif atau pertanyaan awal yang perlu dijawab di saat kegiatan penelitian dimulai. Contohnya seperti judul penelitian saya, yaitu pengaruh iklan Shopee, Blackpink, dan Shopee 12.12 birthday sale terhadap daya tarik berbelanja pada Blink Surabaya. Kemudian kita dapat menjawab pertanyaan reflektif sebagai berikut. 1. Mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti? Kedua, jelaskan peristiwa komunikasi yang akan Anda teliti. Ketiga, proses apa saja yang terjadi dalam peristiwa komunikasi yang akan Anda teliti. Keempat, apa manfaat penelitian yang akan Anda lakukan? Jenis pertanyaan penelitian. Menurut Marshall and Rosman tahun 2006 dan Creswell tahun 2007, ada 3 jenis pertanyaan penelitian, yaitu deskriptif, lalu ada eksploratif dan eksplanatif. Pertama, ada pertanyaan deskriptif, yaitu pertanyaan penelitian yang mendeskripsikan fenomena atau gejala yang diteliti apa adanya. Contoh, apa saja model komunikasi yang ada di kalangan penggemar Blackpink atau Blink. Yang kedua, ada pertanyaan eksploratif, yaitu pertanyaan penelitian untuk memahami fenomena atau gejala secara mendalam. Contoh, bagaimana upaya Shopee dalam meningkatkan daya tarik berbelanja pada konsumennya. Dan yang ketiga, ada pertanyaan eksplanatif, yaitu pertanyaan penelitian untuk menjelaskan pola-pola yang terjadi terkait dengan fenomena yang dikaji. Pertanyaan ini biasanya dirumuskan dengan mengajukan pertanyaan apa ada hubungan atau korelasi pengaruh antara faktor X dan Y. Contohnya, apakah pengaruh antara iklan Shopee Blackpink dan Shopee 12.12 birthday sale terhadap daya tarik berbelanja pada Blink Surabaya. Selanjutnya, menurut Klein tahun 2008, ada 3 jenis pertanyaan penelitian. Pertama, ada pertanyaan deskriptif, kedua ada pertanyaan relasional, dan ketiga ada pertanyaan kausal. Pertama, pertanyaan deskriptif adalah jenis pertanyaan paling dasar yang ingin dijawab oleh ilmuwan sosial. Contohnya, apa saja model komunikasi yang terjadi di dalam kalangan penggemar Blackpink atau Blink. 2. Pertanyaan relasional adalah salah satu jenis pertanyaan yang paling umum yang menjadi perhatian para ilmuwan sosial, seperti apakah ada hubungan antara dua fenomena atau lebih. Contohnya, apakah ada hubungan antara iklan Shopee Blackpink dan Shopee 12.12 birthday sale dengan daya tarik berbelanja pada Blink Surabaya. 3. Pertanyaan kausal ini berkaitan dengan apakah atau bagaimana satu atau lebih variabel independen memengaruhi satu atau lebih variabel dependen. Contohnya, adakah pengaruh iklan Shopee Blackpink dan Shopee 12.12 birthday sale terhadap daya tarik berbelanja pada Blink Surabaya. Perumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan salah satu tahap di antara semua tahapan penelitian yang memiliki kedudukan penting. Tahapan perumusan masalah ini biasanya dilakukan setelah penyusunan latar belakang penelitian.
Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang harus dijawab secara ilmiah, dimulai dari pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa model rumusan masalah penelitian, deskriptif kualitatif, komparatif, dan asosiatif oleh Sugiono pada tahun 2011. 1. Rumusan deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan menyajikan gambaran lengkap suatu masalah atau fenomena. Contohnya, seberapa tinggi tingkat daya tarik berbelanja Blink Surabaya terhadap iklan Shopee Blackpink dan Shopee 12.12 per T-sale. Kedua, rumusan masalah komparatif, yaitu yang membahas mengenai perbandingan suatu variabel untuk menentukan variabel mana yang baik dan direkomendasikan. Contohnya, adakah perbedaan antara iklan Shopee Blackpink dan Shopee 12.12 per T-sale terhadap daya tarik berbelanja pada Blink Surabaya? 3. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan yang menghubungkan variabel satu dengan variabel lainnya. Hubungan ini bisa berupa simetris, kausal, dan timbal balik. Asosiatif hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan, jadi bukan hubungan kausal ataupun interaktif. Contohnya, adakah hubungan antara daya tarik berbelanja pada Blink Surabaya dengan iklan Shopee Blackpink dan Shopee 12.12 per T-sale? Selanjutnya ada asosiatif hubungan kausal, adalah hubungan yang bersifat sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Contohnya, adakah pengaruh iklan Shopee Blackpink dan Shopee 12.12 per T-sale terhadap daya tarik berbelanja pada Blink Surabaya? Yang terakhir ada asosiatif hubungan timbal balik atau interaktif, adalah hubungan yang saling memengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel dependen dan variabel independen. Contohnya, adakah hubungan antara iklan Shopee Blackpink dan Shopee 12.12 per T-sale dengan daya tarik berbelanja pada Blink Surabaya? Sekian dari tugas mereview materi kuantitatif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Sugeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.